Kabar baik semua, selamat datang di Aniko. Kali ini, Aniko akan melanjutkan menceritakan sebuah anime berjudul Hyouka, yang dimana sebelumnya Aniko sudah menceritakan part keduanya. Buat kalian yang belum nonton, langsung saja klik link yang ada di deskripsi ya. Buat kalian yang sudah nonton, lanjut aja. Kali ini, festival kebudayaan telah dimulai. Anggota klub sastra memiliki kegiatan, yaitu menjual habis buku Hyouka yang telah mereka karang sebelumnya. Tapi, sedikit masalah terjadi. Yang seharusnya mereka hanya menjual 30 buku, mereka harus menjual 200 buku, karena Mayaka salah mencetak. Mereka pun harus bekerja keras dalam 3 hari untuk menjual habiskan buku tersebut. Selanjutnya, Citanda yang sedang berkeliling bertemu dengan temannya yang berada di klub peramal. Dia memberitahu kepada Citanda bahwa kartu tarot miliknya telah hilang. Namun, ada catatan sebagai gantinya. Di situ tertulis bahwa seseorang telah mengambil kartu tarot miliknya. Di situ juga tertulis namanya, yakni Jumonji. Sementara di ruang klub, Oreki telah menjual beberapa buku Hyouka. Di hari kedua, Satoshi menuju ruang komite. Satoshi memberitahu kepada senpainya bahwa terjadi pencurian di klub Go. Sebuah biji Go diambil dan meninggalkan sebuah catatan. Catatan tersebut sama seperti yang terjadi pada teman Citanda. Dari senpai tersebut, Satoshi juga tahu bahwa terjadi pencurian di klub paduan suara. Sekotak minuman diambil dari lemari pendingin. Dan lagi-lagi meninggalkan sebuah catatan yang sama seperti sebelumnya. Dari sini, Satoshi mulai menganggap serius pencuri tersebut. Kemudian Satoshi, Citanda, Mayaka mengikuti perlombaan memasak. Di sini, saya tidak akan menceritakan lomba memasak ini secara detail karena tidak terlalu penting. Seusai mereka lomba, mereka menemukan alat masak yang hilang. Dan lagi-lagi meninggalkan sebuah catatan yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, ulah pencuri yang bernama Jumonji ini semakin membuat Satoshi merasa penasaran. Kemudian, Citanda memberitahu tentang pencuri bernama Jumonji kepada Oreki. Citanda menyuruh Oreki untuk memecahkan misteri pencuri tersebut. Kemudian, dari Oreki mereka tahu kalau cara baca mereka salah, yang seharusnya nama pencuri tersebut adalah Jumoji. Dan dari Oreki, mereka juga tahu klub sastra adalah sasaran terakhir pencuri tersebut. Oh ya, nama Jumoji sendiri adalah nama samaran ya, jadi bukan nama asli pencurinya. Nah, di sisi lain, Satoshi yang mengetahui sasaran Jumoji selanjutnya adalah klub sulap, langsung mendatangi klub sulap tersebut. Kebetulan, klub sulap sedang mengadakan pertunjukan sulap. Namun, kali ini Satoshi gagal, karena Jumoji telah mencuri lilin dari klub sulap sebelum sulap berlangsung. Kemudian, Citanda yang sedang mempromosikan buku Hyouka di klub radio membuat buku Hyouka laku dengan cepat. Kemudian, bel sekolah berbunyi. Tapi,
Ternyata itu bunyi handphone Satoshi. Tapi kemudian, sesuatu meledak di tengah-tengah ruangan klub sastra. Ledakan itu membuat kertas naskah meledak, yang dimana itu adalah ulah dari Jumonji. Tapi dibalik itu semua, merupakan rencana dari Oreki. Jadi sebelumnya, Oreki telah bersepakat dengan seseorang yakni Tanabe Senpai, yang dimana Tanabe Senpai adalah sosok di balik nama Jumonji. Dia adalah anggota klub Medding. Tanabe Senpai melakukan semua itu karena tugasnya dari ketua OSIS. Kemudian, Oreki menawarkan Tanabe Senpai untuk membantunya menyelesaikan tugasnya. Tapi sebagai gantinya, Tanabe Senpai harus membeli beberapa buku Hyoka. Sekarang, buku Hyoka telah habis. Klub sastra telah berhasil dalam festival tersebut. Keesokan harinya, di ruang klub sastra, sebuah helikopter melintas. Helikopter tersebut mengingatkan Oreki tentang Ogi yang menyukai helikopter. Ogi adalah guru Oreki saat dia masih SMP 3 tahun yang lalu. Satoshi juga mengingat kejadian Ogi yang pernah tersambar petir sampai 3 kali. Meskipun Ogi pingsan dan terdapat luka bakar, namun dia masih hidup. Oreki berniat memecahkan misteri selamatnya Ogi dari petir tersebut. Dan kemudian, dia menuju perpustakaan untuk mencari koran lama. Dari koran itu, mereka menemukan kabar tentang kecelakaan pendaki yang berada di gunung. Dan Ogi adalah salah satu pendaki yang selamat dari peristiwa itu. Dan kemudian, dari sini Oreki tahu bahwa Ogi tidak menyukai helikopter secara khusus. Ogi hanya melihat keluar jendela hanya untuk memastikan helikopter bisa lewat ke gunung dan membantu pendaki. Misteri pun terpecahkan. Di malam tahun baru, Chitanda mengajak Oreki untuk berdoa di kuil. Di sana, mereka bertemu Mayaka yang sedang bertugas menjaga penjualan. Beberapa saat kemudian, terjadi masalah di tempat tersebut. Seseorang menjatuhkan makanan saat memasak, dan ketika mereka mau memasak lagi, mereka kekurangan bahan masakan. Chitanda mencoba untuk membantu mengambilkan bahan makanan yang berada di gudang. Oreki juga ikut bersamanya. Namun, Oreki yang tidak tahu tentang gudang malah masuk ke dalam lumbung. Dan kemudian, mereka berdua terkunci oleh petugas yang sedang lewat. Mereka tidak bisa berteriak dan meminta tolong, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang. Kemudian, Oreki mengingat Mayaka yang bertugas di pusat penjualan. Dan juga, dia juga mengumpulkan barang-barang yang hilang. Chitanda juga ingat kalau seharusnya Satoshi sudah datang di acara tersebut. Kemudian, Oreki memiliki ide dengan membuang sapu tangan, dompet, dan tas milik Chitanda. Dan di tas milik Chitanda terdapat tali yang mengikatnya. Satoshi yang sepemikiran dengan Oreki tentang ikatan tali tersebut langsung menjemput Oreki dan Chitanda di lumbung. Ternyata, ikatan tali tersebut adalah simbol kesialan yang menunjukkan bahwa seseorang sedang dalam masalah, dan mereka berdua pun selamat. Kemudian keesokan harinya,
Mayaka berniat untuk memberikan kue untuk Satoshi di tahun baru. Yang kelihatannya, Mayaka memiliki perasaan kepada Satoshi. Citanda yang ditugaskan untuk menjaga kue tersebut karena Mayaka sedang ada tugas. Namun, Citanda tak sengaja menghilangkan kue tersebut. Padahal, kue tersebut berada aman di ruang klub sastra. Citanda yang merasa bersalah meminta bantuan kepada Oreki untuk menemukan kue tersebut. Oreki pun memeriksa ruangan klub sastra untuk mencari petunjuk. Oreki pun berpikir keras untuk menemukan pencuri kue tersebut. Mohon maaf ya, di sini saya tidak bisa menceritakan secara detail bagaimana Oreki berpikir, karena pasti durasi video akan terlalu lama. Oreki pun mengetahui pencuri sebenarnya. Dia adalah Satoshi sendiri. Yang sebenarnya, Satoshi ingin menolak perasaan Mayaka. Namun, dia tidak tahu bagaimana menolaknya dengan baik. Dia pun memutuskan untuk menghilangkan kue tersebut. Dua bulan berikutnya, tepatnya di bulan Maret, keluarga Citanda yang mengadakan festival boneka mengalami masalah. Salah satu kru pembawa payung mengalami cedera dan membutuhkan pengganti. Citanda meminta bantuan Oreki untuk menggantikannya, dan Oreki pun menerimanya. Oreki pun langsung menuju ke lokasi festival. Di sana, Oreki mengetahui bahwa festival akan melewati sebuah jembatan. Namun, Oreki yang sebelumnya mengetahui jembatan tersebut akan diperbaiki, memberitahu kepada petugas festival, yang akhirnya rute festival pun dialihkan. Dan festival boneka pun berakhir dengan lancar. Dan cerita pun berakhir. Cukup sampai di sini ya untuk anime ini. Mohon maaf kalau penjelasan saya agak susah dimengerti. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa untuk tinggalkan like ya. Dan kalau kalian mau request anime selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. See you again in the next video. Bye.